Hakan Calhanoglu mulai mencetak rekor dengan penalti klinisnya. Edisi cetak hari ini dari surat kabar Gazzetta dello Sport yang berbasis di Milan, melalui Fkinternews, menyoroti musim mencetak gol yang luar biasa dari pemain internasional Turki tersebut. Selama era 3 poin untuk menang, hanya ada 3 kesempatan di mana seorang gelandang Inter berhasil mencetak 2 digit gol di Serie A. 2 sebelumnya menjadi milik Ivan Perisic, bermain di posisi melebar. Pemain Kroasia ini mencetak 11 gol selama musim 2016 hingga 2017 dan 2017 hingga 2018, dan musim ini Calhanoglu mencapai jumlah yang sama. Upaya mantan gelandang AC Milan melawan Cagliari kemarin adalah gol Liga ke-11-nya musim ini. Mayoritas gol Calhanoglu musim ini tercipta dari titik penalti. Pemain Turki ini telah mencetak 9 penalti di Serie A sepanjang musim ini, namun hal ini tidak mengurangi prestasi Calhanoglu yang mencetak 2 digit angka. Konsistensi pemain berusia 30 tahun yang sangat kejam dari titik penalti sungguh luar biasa. Penalti Calhanoglu kemarin adalah salah satu contoh kemahirannya dalam menjalankan tugas penalti. Pemain internasional Turki berusia 30 tahun ini jelas menjadi pilihan pertama eksekutor penalti Nerazzurri. Dan tidak sulit untuk mengetahui mengapa hal ini terjadi. Calhanoglu sekali lagi menjadi pencetak gol melalui penaltinya melawan Cagliari pada hari Minggu. Mantan gelandang AC Milan ini mengonversi penalti Nerazzurri di babak kedua untuk membuat hasil imbang 2-2 di Serie A. Hal ini menjadikan Calhanoglu sebagai penendang penalti paling produktif di Eropa musim ini. Dua bek jadi sasaran kritik. Francesco Acerbi dan Jan Bisek menuai kritik atas kesalahan pertahanan mereka saat Inter Milan bermain imbang di Serie A dengan Cagliari. Edisi cetak hari ini dari surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport, melalui Fkinternews, menyebut 2 pemain bertahan ini sebagai 2 pemain terburuk Nerazzurri dalam hasil imbang 2-2. Inter kebobolan 2 kali pada laga kemarin. Dalam kedua kasus tersebut, mereka unggul, tidak terlihat mendapat terlalu banyak ancaman, ketika Cagliari berhasil menyamakan kedudukan. Hal ini sebagian disebabkan oleh kerusakan pertahanan yang dilakukan tim Inter secara keseluruhan. Namun dalam pandangan Corriere, para pemain di lini belakang Inter adalah pihak yang paling bersalah. Atau setidaknya ada beberapa di antaranya. Gol pertama Cagliari tercipta melalui striker milik Roma, Eldor Shomurodov. Tentu saja itu merupakan tendangan luar biasa yang dilakukan pemain internasional Uzbekistan berusia 28 tahun itu. Namun, menurut Corriere, Shomurodov seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk mencobanya. Simone Inzaghi memberikan sinyal untuk tetap bertahan di Inter. Pelatih Nerazzurri berbicara saat berada di Enzo Bearzot Awards. Seperti dilansir FC Inter 1908, Inzaghi saat ini terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2025. Inzaghi berkomentar bahwa Inter telah memberi saya banyak hal. Saya tiba di klub ketika sedang melalui masa sulit, lanjut sang pelatih. Dan bersama-sama, dengan dukungan klub, kami telah menjalani perjalanan yang luar biasa. Saya senang di sini. Saya memiliki klub kuat di belakang saya. Mengenai perpanjangan kontraknya, Inzaghi mengatakan bahwa kami mungkin akan membicarakannya di akhir musim. Namun tidak akan ada masalah jika kita melanjutkan jalur ini bersama-sama. Sementara itu, mengenai persiapan derby melawan AC Milan pekan ini, dan prospek meraih gelar Serie A, Inzaghi mengatakan bahwa kami tahu apa yang telah kami upayakan sejak 13 Juli. Kami hampir mencapai garis akhir untuk mewujudkan impian kami. Banyak orang yang tidak memprediksi kami akan menjadi juara di awal musim. Tapi saya punya sekelompok pemain yang solid, klub hebat di belakang saya, dan penggemar yang luar biasa. Sementara itu,
Inzaghi juga buka-bukaan soal tersingkirnya Inter dari babak 16 besar Liga Champions. Kami berhasil mencapai babak 16 besar di Eropa selama 3 musim terakhir, kata sang pelatih. Musim ini kami ingin mengambil jalur yang sama yang membawa kami ke Istanbul. Katanya, mengacu pada final Liga Champions musim lalu. Miki akan berikan segalanya pada saat Derby della Madonnina. Gelandang Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan menegaskan bahwa timnya akan memberikan segalanya untuk bisa mengalahkan AC Milan pekan depan dalam laga bertajuk Derby Milan demi memastikan gelar Serie A musim 2023-24 ini. Hal itu dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan Inter TV. Setelah hasil imbang 2-2 Nerazzurri melawan Cagliari pada laga pekan ke-32 Serie A di Stadio Giuseppe Meazza, Senin, 15 April 24, dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pekan ini, baik Inter maupun AC Milan sama-sama meraih hasil imbang di laga masing-masing. Rossoneri bermain imbang 3-3 dengan Sassuolo dalam pertemuan kemarin. Kemudian, Nerazzurri juga bermain imbang 2-2 melawan Cagliari. Meski sempat memimpin 2 kali. Dua hasil imbang tersebut membuat jarak antara Inter dan Milan di puncak klasemen tetap 14 poin. Oleh karena itu, kemenangan Inter melawan AC Milan di laga berikutnya akan cukup untuk meraih gelar juara Serie A secara matematis. Di sisi lain, hasil imbang saja di laga derby nanti tidak akan cukup bagi Nerazzurri untuk memastikan gelar. Tentang penentuan Scudetto di laga derby Milan pada pekan ke-33 Serie A, Mkhitaryan mengatakan, "Kami selalu fokus untuk memenangkan pertandingan itu," ujarnya. "Ini akan menjadi pertarungan besar bagi kami dan untuk para penggemar. Kami akan memberikan yang terbaik untuk meraih gelar." Onana ribun menyaksikan laga Inter versus Cagliari. Kiper Manchester United, Andre Onana masih menganggap fans Inter Milan seperti keluarga baginya. Hal ini dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan DAZN, saat menghadiri pertandingan Serie A kemarin antara mantan timnya, Inter Milan melawan Cagliari di Stadio Giuseppe Meazza. Stadion itu tentunya tak asing lagi bagi Onana. Onana mungkin hanya menghabiskan 1 musim sebagai kiper Inter. Namun dia berhasil meninggalkan jejaknya di Inter, terutama dengan penampilannya yang luar biasa di Liga Champions. Dan sebaliknya, Nerazzurri pun meninggalkan kesan yang sangat baik pada Onana. Pemain Kamerun itu pindah ke Manchester United pada musim panas lalu. Tidak bisa dipungkiri fakta bahwa transfer Onana ke United didasarkan pada kebutuhan Inter untuk menghimpun uang tunai dalam jumlah besar, dengan melakukan penjualan pemain penting klub. Namun, bukan berarti Onana kehilangan rasa koneksinya dengan Nerazzurri, dia masih mencintai Inter dan para fans, yang ia sebut seperti keluarga. "Saya salut dengan fans Inter," ujar Onana, seperti dilansir Internews. "Bagi saya, mereka seperti sebuah keluarga. Saya sangat senang berada di sini, Meazza. Salam dan pelukan hangat untuk seluruh fans Nerazzurri. Kami selalu bersatu, saya di sini untuk memberi kekuatan dan memberi selamat kepada tim."